akalnya misalkan, maka itu dia tetap dibebankan kewajiban syar'i, tetap taklif. Kalau dia sembuh, tetap wajib dia qada puasanya. Kalau gilanya disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, maka tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah sama sekali. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang sakit. Orang yang sakit, yang memang sakitnya itu memberatkan dia untuk puasa, karena sakitnya dia tidak bisa puasa, itu diperinci menjadi dua rincian, dua masalah. Yang pertama, kalau dia sakitnya itu sakit yang memungkinkan sembuh, ya misalkan ada orang yang mahnya kumat misalkan, tapi masih bakal sembuh di kemudian hari. Atau memang dia demam, memang butuh banyak minum dan lain sebagainya, tapi insya Allah bakal sembuh di kemudian hari. Maka ini wajib mengqadha puasanya nanti, kalau dia tinggalkan puasa. Itu yang pertama. Kalau orang yang sakit, golongan yang kedua, orang yang sakit dan secara medis tidak ada harapan sembuh, apa contohnya ya? Kanker tuh belum ada obatnya ya, kanker belum ada obatnya. Misalnya, waliyadzubillah, tervonis kanker misalnya, dan karena itu dia tidak bisa puasa. Sementara obatnya tidak ada, belum ditemukan. Jadi secara medis ini sakitnya bakal begitulah sampai seumur hidup begitu. Atau HIV misalkan, tapi HIV harusnya masih bisa puasa. Kita punya kenalan yang sakit kena HIV, tapi kayak kita biasa ini sehari-harinya itu tidak ada kelihatan beda gitu. Tapi obatnya selalu dikonsumsi karena tetap ada virus HIV-nya. Atau penyakit lain lah yang menyebabkan dia tidak bisa puasa dan secara medis tidak bisa disembuhkan secara medis. Maka ini memang tidak wajib puasa sama sekali dari awal. Dia cuma wajib bayar fidyah. Fidyahnya apa nanti kita bahas. Jadi setiap hari itu dia bayar fidyah. Setiap lewat subuh dia bayar fidyah. Atau boleh juga dia kumpulin nanti di akhir Ramadan dia bayarkan fidyahnya untuk 30 hari puasa yang dia tinggalkan itu. Ini orang yang sakit yang secara medis tidak ada harapan sembuh. Seandainya dia sakit seperti itu sudah selama 10 tahun. 10 tahun dia tidak pernah puasa ya. Secara medis tidak sembuh. Entah gimana kuasa Allah, karena kesembuhan itu kan Allah yang ngasih. Ya kita tidak tahu. Ada yang dokter bilang tidak bisa, tahu-tahu bisa. Memang secara umum, secara logika medisnya begini dan umumnya begitu. Cuman ada sesuatu yang kadang kejadiannya di luar nalar kita. Tahu-tahu sembuh dia dengan kuasa Allah. 10 tahun dia tidak pernah puasa, yang sakitnya itu memang divonis bakal tidak bisa sembuh, tahu-tahu dia sembuh. Wajib tidak dia puasa? Wajib, karena dia sudah sembuh. Wajib tidak dia qadha puasanya yang 10 tahun ke belakang kemarin? Tidak wajib, karena memang dia dalam kondisi yang tidak ada harapan sembuh saat itu. Beda dengan orang yang sakitnya itu walaupun dia menahun tapi masih ada harapan sembuh, itu wajib diqadha. Sakitnya setahun, cuman ini bisa sembuh ini, asalkan rutin terapi, rutin begini, masih ada kemungkinan sembuh, maka itu tetap wajib qadha puasa yang ditinggalkan. Ini tidak diwajibkan bayar fidyah orang yang sakit begini. Dia tidak berpuasa, ketika dia sembuh dia wajib qadha. Beda dengan orang yang sakitnya ini tidak ada harapan sembuh. Itu memang dia, maksudnya kalau yang tadi sakit, dia tidak puasa, cuman dia insya Allah yakin di tahun depan itu bisa puasa. Masih ada waktu dia sembuh yang bisa mengqadha. Nah orang yang sakit yang dia sudah divonis sakitnya ini tidak sembuh, kan dia begitulah seumur hidup. Kapan lagi dia mau mengqadha? Dia bakal begitu seterusnya begitu. Makanya ini tidak memungkinkan untuk mengqadha. Makanya dari awal wajibnya bayar fidyah, tidak wajib mengqadha lagi. Memang karena dari awal dia tidak bisa puasa gitu. Itu bedanya ya. Jadi beda sakit yang masih ada harapan sembuh dan sakit yang sudah divonis secara medis tidak ada harapan sembuh. Kemudian golongan yang keempat, orang tua. Orang tua sama dengan orang yang sakit menahun ini tadi. Memang dia kondisinya sudah tua, tidak mampu lagi puasa. Kalau dia tidak puasa, mau qadha, kapan mau diqadha? Makin depan makin tua dia, makin tidak bisa puasa.
Jadi memang orang tua yang sudah tidak mampu puasa tidak wajib lagi untuk puasa. Dari awal diwajibkan bayar fidyah. Dan cuman 2 golongan ini yang boleh bayar fidyah tanpa mengqadha puasa. Selain 2 golongan ini, qadha pasti. Itu dulu. Permasalahannya nanti ada yang cuman wajib qadha, ada yang qadha plus fidyah. Jadi orang yang sakit menahun yang secara medis divonis sudah tidak bakal sembuh, dan orang tua yang sudah tidak mampu lagi puasa, itu tidak wajib qadha dan wajibnya bayar fidyah aja. Golongan yang kelima, musafir, orang yang dalam perjalanan. Maka ini boleh untuk tidak puasa dengan syarat ada 4. Yang pertama, dia perginya untuk tujuan yang mubah, bukan safar maksiat. Apa safar maksiat? Dia pergi ke Jakarta nonton konser, misalkan konser JKT48, tidak boleh. Itu perjalanannya haram. Tidak boleh dia qasar, tidak boleh dia jamak. Kalau dia puasa, tidak boleh dia berbuka. Jadi tujuannya harus tujuan yang mubah. Atau dia mau ke Palembang, ngapain? Nemuin selingkuhannya. Itu safar maksiat. Tidak boleh juga berbuka. Kalau berbuka dosa. Jadi perjalanan yang maksiat maksudnya. Safarnya itu dosa hukumnya. Yang kedua, safarnya itu minimal 84 km dari tapal batas kota ya. Safar tawil, safar yang panjang. Kalau dia safar dari Jambi cuman mau pergi ke Bulian misalkan. Musafir tak? Belum musafir. Ke Bulian cuman 60 kilo. Ya, 60 atau 50 ya kurang lebih. Tidak sampai 70 malah. Atau 70 mungkin. Tidak sampai 80. Tidak sampai 84 kilo. Jadi minimal 84 kilo. Yang ketiga, dia tidak menetap di tempat tujuan lebih dari 4 hari 4 malam. Ini syarat musafir umum ya. Kalau dia awalnya sudah niat tinggal seminggu atau lebih dari 4 hari 4 malam, dari awal sampai dia bukan musafir, dia mukim. Tidak boleh jamak, tidak boleh qasar dari awal sampai. Nah ini kadang banyak yang salah paham. Pergi ke suatu tempat, niatnya seminggu di luar hari datang dan hari pergi ya. Ini pembahasannya di salat musafir sebenarnya. Niat 1 minggu, dia pikir boleh jamak qasar sampai 4 hari. Padahal tidak bisa. Kalau dari awal niatnya sudah menetap lebih dari 4 hari 4 malam di luar hari datang dan hari pulang, maka begitu sampai sudah tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Dan tidak boleh tidak berpuasa. Wajib tetap puasa. Balik kampung pas mau dekat lebaran. Di kampung niat tinggalnya 10 hari. Begitu sampai di sana, tahu-tahu dia tidak puasa. Musafir katanya, nanti aja diqadha. Nah, itu tidak boleh. Karena dia begitu sampai sudah statusnya mukim. Karena niat menetapnya itu lebih dari 4 hari 4 malam. Syarat yang keempat, dia keluar dari tapal batas kota sebelum masuk waktu subuh. Baru dia boleh buka. Misal dia ke Palembang. Kalau Palembang tapal batas kota kita di gerbang yang di dekat Simpang Rimbo itu. Ada gerbang enggak di dekat Simpang Rimbo itu? Selamat datang. Harus melewati itu sebelum subuh. Kalau setelah subuh baru berangkat, maka ini harus diteruskan puasanya, tidak boleh dibatalin. Kecuali tidak sanggup untuk puasa, beda cerita. Jadi tidak boleh dia seenaknya membatalkan puasa kalau dia lewat tapal batas kotanya itu setelah subuh. Sebelum subuh dia boleh. Berarti dia masih harus wajib puasa hari itu. Besoknya kalau seandainya dia netap di Palembangnya itu tidak sampai 4 hari 4 malam, boleh dia tidak puasa karena dia sudah di kota yang lain, sudah di musafir. Tapi ketika perjalanan itu dia tetap wajib puasa dulu karena dia lewat tapal batas kotanya itu setelah subuh. Kalau dia lewatnya sebelum subuh, boleh dia buka. Atau orang yang berangkat ke Jakarta, Jakarta kan sudah jauh tuh, lebih dari 84 kilo.
Tapi berangkatnya siang, jam 12. Tahu-tahu dia batalkan di bandara, alasannya musafir. Ini beredar juga nih video dai yang begitu. Di bandara dia batalkan karena alasannya musafir. Dia berangkatnya itu setelah subuh, enggak boleh. Dia harus lewat tapal batas kotanya itu sebelum subuh. Oke lah, ketika dia berangkatnya itu dia enggak boleh batal. Besok harinya kalau dia mau enggak puasa silahkan. Karena memang dia musafir. Besoknya di hari itu enggak boleh karena dia berangkatnya itu setelah subuh. Dengan syarat tadi, niat menetapnya itu tidak sampai 4 hari 4 malam di kota yang bersangkutan. Itu dikatakan musafir. Golongan yang keenam, wanita hamil dan menyusui. Nah, wanita hamil dan menyusui ini diperinci menjadi 3 kategori. Ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib qadha dan wajib fidyah. Tidak ada yang cuman wajib fidyah tanpa qadha. Kadang ada yang beredar itu pemahaman ibu-ibu yang hamil menyusui bayar fidyah aja, enggak usah qadha. Nah, itu keliru. Tidak ada golongan yang cuman boleh bayar fidyah tanpa qadha kecuali 2 tadi. Orang tua dan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, wanita yang hamil dan menyusui ini tadi, lihat, dia enggak puasanya kenapa? Entah yang hamil, entah yang menyusui ya. Tanya sama dokternya. Dokternya bilang, ibu bagusnya enggak usah puasa. Kenapa, dok? Kalau puasa, nanti ibunya lemas. Bayinya sih kuat-kuat aja. Ibunya yang lemes nanti. Karena ibunya kayaknya kondisinya enggak kuat. Gimana lah. Maka ini dia cukup qadha tanpa bayar fidyah. Cuma dirinya yang dikhawatirkan. Atau kata dokter, kalau ibu puasa, nanti ibunya lemes, bayinya juga kurang nutrisi karena tidak ada asupan makanan. Maka ini juga cuman wajib qadha tanpa fidyah. Karena masih mengkhawatirkan diri si ibu ini tadi. Tapi kalau dokternya bilang, ibunya ini kalau puasa kuat-kuat aja, cuman takutnya anaknya yang kurang nutrisi. Berarti dia tidak puasa cuman karena mengkhawatirkan bayi, bukan karena mengkhawatirkan diri dia sendiri. Maka si ibu ini wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Kalau yang dia khawatirkan cuma bayinya. Tapi kalau yang dia khawatirkan itu dirinya, atau dirinya sama bayinya itu tadi, cukup qadha tanpa fidyah. Tapi kalau dia yakin dianya kuat, berarti dia tidak khawatir terhadap dirinya. Yang dia khawatirkan cuma bayinya. Maka ini wajib qadha dan wajib fidyah. Double. Jadi kalau kita tidak puasa karena orang lain, itu kita wajib qadha dan wajib fidyah. Karena orang lain gimana? Contoh lain. Kita lagi bapak-bapak lagi main sore-sore lewat Sungai Batanghari, tiba-tiba ada anak yang tenggelam, tidak bisa berenang, akhirnya ditolongin. Nyelam kan batal puasanya ya, gara-gara nolongin anak ini tadi yang mau tenggelam. Nolong ini hukumnya wajib, wajib dia batalkan puasanya. Ketika dia nyelam nolong itu anak yang tenggelam ini tadi, puasanya batal, dia wajib qadha, wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena dia batalnya itu untuk menolong orang lain. Sama ini tadi. Si ibu ini tadi tidak puasanya karena mengkhawatirkan bayinya, bukan dirinya. Maka dia wajib qadha, wajib fidyah. Golongan yang terakhir, wanita haid dan nifas. Nah, ini cukup mengqadha dan tidak wajib fidyah. Selain ini yang wajib fidyah, orang yang menunda membayar qadha Ramadan sampai datang Ramadan yang selanjutnya. Dia masih punya hutang Ramadan. Sekarang ini tahun berapa? 1446 ya. Tahun 1445 masih ada sisa 3 puasa yang belum dibayar hutangnya. Sampai datang puasa yang 1446, sisa hutang yang 3 hari ini masih belum dibayar. Wajib puasa yang 1446? Wajib. Terus bayarnya setelah lewat nih 1446, berarti sudah lewat setahun nih tidak diqadha.
Maka yang 3 hari ini wajib diqadha dan wajib bayar fidyah. Karena diqadhanya lewat 1 tahun tanpa uzur. Kecuali kalau ada uzur. Ada uzur gimana? Nyusuin itu berapa tahun? 2 tahun. Berarti 2 tahun dia sudah pasti tidak bisa puasa kan? Berarti puasa yang dia tinggalkan di 1445 dia masih menyusui. 1446 pun masih menyusui. 1447 baru selesai menyusui. Otomatis ini tidak bisa dibayar karena dia memang masih menyusui. Ini tidak wajib fidyah. Cukup qadha aja. Tapi kalau tanpa uzur, sebenarnya bisa dibayar, cuman dia nanti baiklah. Tunggu dekat Ramadan. Ditunda-tunda, tahu-tahu datang sudah Ramadan yang selanjutnya. Sudah lewat setahun puasa qadha dia belum dibayar. Maka dia wajib bayar qadha plus bayar fidyah. Fidyahnya apa? Fidyahnya itu beras. Bukan duit ya, bukan makanan jadi, tapi beras sebanyak 1 mud atau 670 gram atau 6,7 ons untuk setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan. 7 ons lah, bulatkanlah 7 ons, 0,7 kilo, tidak sampai sekilo. Untuk setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan dikasih ke fakir atau miskin, cuma 2 golongan ini. Jadi misalkan ibu hamil yang menyusui tadi wajib qadha fidyahnya 30 hari misalkan. 30 kali 7 ons berapa? 2121 kilo ya. 21 kilo beras kasihkan ke fakir atau miskin. Takhirkan aja. Setelah Ramadan baru dikasih. Niatkan fidyah. Gitu. Kalau zakat kan 2,8 atau 2,75 kilo. Kalau ini 1 mud. Kalau zakat kan 4 mud. 1 sok. Ini 1 mud cuma 670 atau 7 ons lah. 6,7 ons atau kalau mau dibulatkan 7 ons. Jadi kalau fidyahnya itu 2 bulan berarti 60 kali 7, 42 kilo beras. Dan ini juga bisa kita lakukan kalau seandainya ada keluarga kita yang meninggal masih ada hutang puasa. Boleh dibayarkan fidyahnya. Dia tidak puasa udah 2 bulan misalkan. Atau 2 tahun maksudnya. 2 tahun ya 2 bulan Ramadan berarti kan. Berarti 60, berarti 42 kilo. Niatkan sebagai fidyahnya almarhum begitu. Kalau dia meninggal masih meninggalkan hutang-hutang puasa. Nah, itulah sekilas tentang puasa Ramadan. Sebenarnya ini masih banyak ya tentang sunnah-sunnah puasa, cuman nanti dibaca aja lah. Itu ada beberapa sunnah-sunnahnya itu. Di antaranya takjil, bersegera dalam berbuka, kemudian sahur, disunahkan sahur. Jadi kalau tidak sahur itu makruh ya hukumnya. Kemudian sahurnya diakhirkan. Kemudian berbukanya itu dengan urutan ini. Jadi kita sekarang kebiasaan buka puasa itu langsung minum es teh manis atau pakai sirup. Itu urutan yang terakhir itu afdoliyahnya. Yang pertama rutop dulu. Rutop itu kurma yang masih basah. Kalau tidak ada bisir. Bisir itu sebelum kurma. Kita tidak ada di sini, tidak ketemu. Kita ketemunya cuma kurma. Maka yang paling afdol kurma kita. Ganjil. Ganjil itu dimulai dari 3, 5, 7, 19, 21, 23 biji misalkan mau dimakan langsung. Jadi kurma 3 biji kita makan dulu, langsung kurma ya. Jadi bukanya itu langsung dengan kurma. Bukan minum dulu baru makan kurma. Kalau kita minum dulu berarti air kita bukanya. Jadi buka puasanya itu langsung dengan kurmanya itu. Langsung kurma 3 biji baru habis itu minum air. Kalau tidak ada kurma maka air zam-zam. Kalau tidak ada air putih. Kalau tidak ada air putih, maka sesuatu yang manis alami, buah-buahan, apalagi ya buah-buahan lah umumnya, yang manis alami, jeruk, pisang, apa segala macam. Kalau tidak ada, baru sesuatu yang manis buatan. Jadi kalau kita buka dengan air sirup atau air teh itu paling afdol terakhir urutannya. Masih penting air putih begitu. Masih penting kita buka pakai air putih daripada minum sirup. Sirupnya nanti, maksudnya minum air putihnya seteguk, terus terserah kalau mau minum es tehnya. Kurma 1 itu tidak terhitung ganjil, tapi sudah dapat pahalanya. Tapi belum terhitung ganjil. 3 lah, yang terhitung ganjil itu 3. Kemudian disunahkan mandi di setiap malam bulan Ramadan.
Kalau kita mandi siang hari bulan Ramadan itu hukumnya makruh. Justru disunahkannya malam setelah buka puasa. Tapi yang wajib tetap sebelum sholat maghrib itu kumur-kumur. Biar jangan sholat maghrib bawa sisa makanan di mulut. Kalau ketelan batal sholatnya. Jadi sebelum berbuka mandi dulu. Setelah berbuka. Iya, setelah sholat maghrib. Sebelum sholat taraweh lah. Jadi kita tarawehnya itu dalam kondisi yang bagus. Kemudian disunahkan menjaga sholat taraweh dan sholat witir. Kita kemarin ada salah sampaikan ya, waktu kita cek lagi kemarin videonya itu, kita ada salah ucap, ada salah sampaikan. Kita katakan sholat taraweh itu tidak ada kaitannya dengan fi'il. Tidak. Sholat taraweh itu masuk waktunya setelah sholat isya. Jadi orang yang belum sholat isya tidak bisa sholat taraweh, tidak sah sholat tarawehnya. Itu yang benar. Sama, sholat witir juga begitu. Kalau dia belum sholat isya, belum sah sholat witirnya. Oke, kalau ada orang yang masuk ke masjid, imam sudah mulai sholat taraweh, dia belum sholat isya, tidak bisa dia ikut taraweh, itu jadi sholat sunnah biasa jadinya, sholat sunnah mutlak. Dia mesti sholat isya dulu, baru kemudian ikut taraweh. Dan carilah taraweh dan witir yang sesuai dengan rakaat yang kita kehendaki. Karena dalam hadis dikatakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutibadahu qiyamul lailah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat bersama imam di malam bulan Ramadan sampai imamnya selesai, maka dituliskan baginya pahala salat semalam penuh. Jadi kalau kita mau salat tarawih yang 8 rakaat alias 11 kalau ditambah witir, carilah masjid yang 11 rakaat juga. Jangan kita ikut di masjid yang 23, ketika 8 rakaat kita pulang. Boleh aja, cuman rugi. Tidak dapat pahala sholat semalam penuh. Tapi kalau kita ikut dengan imam yang 11 rakaat, setelah imam selesai baru kita pulang, kita dapat pahala sholat semalam penuh. Kita sholat bersama imam sampai imamnya selesai. Begitu. Kalau mau lebih bagus ya tarawihnya 23 rakaat. Cuman seandainya ada yang pengennya 8 rakaat aja ya boleh. 2 rakaat pun boleh. Cuman sekarang kan kita berlomba-lomba untuk kebaikan ya. Otomatis yang lebih banyak lebih bagus. Seandainya pengen yang 8 rakaat silakan. Cuman usahakan cari masjid yang juga 8 rakaat supaya bisa dapat pahala sholat semalam penuh ini tadi. Kita membersamai imam sampai imamnya selesai. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, dan bersungguh-sungguh di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Nah itu sunnah-sunnah ketika berpuasa, sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Dan jangan keliru ya dalam menempatkan prioritas ibadah. Karena nih di sini juga kita tuliskan nih, ada urutan sholat sunnah yang paling afdol. Itu derajat sholat sunnah rawatib. Rawatib itu kan qobliyah dan ba'diyah. Itu lebih tinggi dibandingkan sholat tarawih pahalanya. Keutamaannya lebih besar. Maka jangan sampai kita meninggalkan ba'diyah isya, tarawihnya dijalankan. Bukan jangan sampai, maksudnya kurang pas begitu. Karena ba'diyah isya pahalanya lebih tinggi dari tarawih. Jadi jangan sampai gara-gara tarawih kita tidak ba'diyah begitu. Ba'diyahnya tetap dilaksanakan, tarawihnya juga tetap dijalankan. Nah inilah nanti bisa dibaca lah sunnah-sunnah ketika berpuasa. Ini ada banyak sini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang ada pertanyaan silakan. Diperkirakan. Kira-kira dia ini enggak atau dia sakitnya dari kapan gitu. Yang dia kita lihat enggak puasa gitu. Kan kita kan bisa tahu nih, bisa lihat nih. Ini pas lagi puasa nih ibu ini misalkan atau si bapak nih. Pas lagi enggak puasa kita bisa tahu lagi sakit enggak memungkinkan puasa. Ya diperkirakan, ambil perkiraan yang lebih banyak. Sebenarnya ada 2 cara. Cara yang pertama, kalau seandainya
yang meninggal ini tadi mewasiatkan. Saya misalnya, Bapak punya utang, aku punya utang 2 bulan, ada 2 tahun Ramadan, belum tidak ada puasa. Tolong dikodokkan, diselesaikan. Maka boleh ahli waris, misalkan puasanya ada berapa? Ada 60 hari yang mesti dibayar. Boleh 60 ini satu ahli waris puasa 60 hari, atau boleh juga dipanggil 30 orang, masing-masing puasa 2 hari, niatkan untuk mengqadha puasanya almarhum ini tadi, boleh. Iya, kasih bayaran lah, misalkan kasih upah, tolong puasa 2 hari ya, kan 30 orang tuh, 2 kali 30, 60 hari, selesai langsung, lebih ringan gitu. Panggil orangnya. Atau misalkan qadanya ada 20 hari, panggil 10 orang, tolong 2 hari puasa. Atau puasanya 10 hari, panggil 10 orang, masing-masing puasa 1 hari untuk qadha puasanya almarhum ini tadi, selesai. Itu yang pertama. Atau yang kedua itu tadi, bayarkan fidyahnya. Bayarkan fidyah. Perkirakan aja berapa hari, misalkan 2 bulan, berarti 60 kali 7 ons tadi. Beras ya, bukan makanan jadi. Sebagian ulama pun dalam hal sholat ada yang menfatwakan begini, fidyah juga sama, besarannya sama. Jadi ada almarhum yang tidak sholat. Pendapat yang terkuat sebenarnya tidak ada kewajiban apa-apa bagi yang hidup, karena itu sholat kewajiban masing-masing. Kewajiban yang yang usaha yang masih hidup ya tinggal mendoakan aja supaya Allah ampuni gitu dosanya. Cuman ada pendapat yang mengatakan boleh kalau mau dibayarkan sholat yang dia tinggalkan itu dengan fidyah. 7 ons untuk setiap satu sholat yang ditinggalkan. 7 kali 5, 3,5 kilo untuk 1 hari sholat. Kalau dia ada sholatnya 10 tahun memang banyak juga, memang agak berat. Cicil. Pelan-pelan. Jadi agak berat. Cuman ini pendapat kedua ya. Kalau puasa iya, memang di fatwanya begitu. Jadi boleh diqadha atau dibayarkan fidyahnya. Ada yang lain? Yang jarang kami lakukan Ustaz, ibu-ibu ya, kalau nak buka puasa selesai deret, dia mandi dia hajar buka, langsung kumur-kumur sholat. Mana besar pahala Ustaz? Kami makan dulu baru kami mandi, atau kami mandi bersih-bersih dulu baru kami buka dan sholat? Buka dulu baru mandi. Karena mandi di bulan Ramadan itu disunnahkannya malam hari. Dan malam hari itu, lail itu dalam bahasa Arab dimulainya setelah terbenamnya matahari. Itu baru dimulainya malam gitu. Jadi baru disunnahkan kita mandi itu setelah berbuka puasa. Saya sebulan biasanya kalau tidak ada halangan. Kalau bulan Ramadan mandinya selalu malam. Jadi setelah buka, sebelum tarawih. Kalau paginya ngerasa gerah lagi, mandi lagi. Gitu. Cuman malam maksudnya, tidak siang, tidak sore. Jadi kalau mandi siang, mandi sore itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ditakutkan masuk ke telinga, ke mulut, kemana. Jadi seger-segeran di bulan puasa itu makruh ya hukumnya ya. Termasuk memakai parfum, wangi-wangian. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Tidak membatalkan puasa, cuma makruh. Gitu. Makruh aja. Kalau kita menghindar lebih bagus. Jadi kalau mandi lebih bagus memang mandinya itu di malam hari. Dan justru yang kalau dilakukan sebelum berbuka puasa mandi dulu itu hukumnya makruh. Jadi lebih bagus habis buka baru mandi. Kalau subuh insya Allah Ustaz. Tapi kalau yang mandi sesudah bukanya jarang. Iya, itu kan jarang ditinggalkan. Sama dengan buka puasa tadi. Kan kebanyakan kita berbuka itu ya kita baca doa dulu. Allahumma laka sumtu, dan di TV-TV pun begitu kan. Jadi ditayangkan anak-anak kecil baca doa puasa.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, baru dia buka puasa. Padahal ini kurang tepat. Kita tidak mengatakan salah, cuman kurang tepat. Yang lebih afdal atau yang lebih bagus, bismillah, kemudian buka dengan kurma 3 biji tadi, minum, baru baca doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Karena aftartu itu kata kerja lampau yang sudah terjadi begitu. Jadi kalau kita baca doanya sebelum buka puasa, maknanya itu kurang tepat jadinya. Jadi lebih tepat kalau kita baca doanya itu setelah berbuka puasa. Apapun model doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, atau zahabal wama wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ada yang lain? Anu lah Ustaz. Kan. Iya Ustaz.